Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Guru 86. Sukses selalu untuk kita semua. Bahas soal pretest dan UPPPG Pedagogik Matematika tahun 2023 part 2. Soal yang sering keluar berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Soal yang pertama. Siswa diberi soal tentang masalah kombinasi. Siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Yang paling tepat itu adalah C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Soal selanjutnya. Pada suatu pembelajaran pola dan fungsi, seorang siswa bertanya atau memohon kepada gurunya untuk mengulang kembali penyelesaian contoh soal yang diberikan. Dalam upaya mengoptimalkan peran siswa dalam setiap pembelajaran yang semestinya dilakukan guru berkaitan dengan pertanyaan atau permohonan siswa tersebut adalah A. Memberikan penjelasan tentang penyelesaian dari contoh soal yang dimaksud siswa secara langsung. Ini kurang tepat ya. Jadi guru tidak disarankan untuk memberikan contoh soal secara langsung karena di abad 21 siswa diharapkan aktif ya. B. Memberikan contoh tambahan yang berkaitan karena tidak ada siswa lain yang merespon atau menanggapi. C. Membiarkan sampai ada siswa lainnya memberikan contoh yang dimaksud oleh penanya. D. Menunda untuk memberikan penjelasan secara khusus di akhir pembelajaran karena terlanjur sudah menjelaskan konsep lain. Menunda ini yang kurang tepat ya Sobat PPG. Membiarkan juga kurang tepat. Kita cek yang E. Meminta siswa lain untuk mencermati permasalahan yang disampaikan dan memberikan penjelasan kepada siswa penanya tentang permasalahan yang dimaksud. Iya, yang paling tepat. Mengoptimalkan peran siswa sehingga meminta siswa lain ini nanti biar siswa lain menanggapi sehingga peran siswa bisa optimal ya Sobat PPG. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya. Diketahui indikator menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data. Soal yang cocok dengan indikator tersebut adalah A. Tentukan varian. B. Tentukan rata-rata hitung. C. Tentukan median. D. Tentukan modus. E. Tentukan semua kuartil. Ukuran penyebaran data. Jadi jawabannya adalah A. Varian, timpangan baku, seperti itu ya Sobat PPG dan sebagainya. Mediasi juga termasuk penyebaran data. Mean, median, modus itu termasuk ukuran pemusatan data. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Soal selanjutnya. Dalam suatu diskusi mengenai fungsi dengan rumus f(x) sama dengan x kuadrat tambah 11, ada siswa berpendapat bahwa fungsi tersebut adalah fungsi genap.
Dan ada yang berpendapat bahwa fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Tanggapan guru berikut ini yang paling baik adalah A. Menyatakan bahwa fungsi tersebut bisa genap bisa ganjil, tergantung nilai X. B. Meminta siswa untuk melihat kembali pengertian fungsi genap dan fungsi ganjil. C. Menanyakan siswa yang jawabannya salah mengapa sampai menjawab salah. D. Menjelaskan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi genap sesuai dengan definisinya. E. Menjelaskan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi ganjil karena 11 ganjil. Jawaban yang paling tepat itu adalah B. Meminta siswa untuk melihat kembali pengertian fungsi genap dan fungsi ganjil. Soal berikutnya. Diberikan beberapa contoh identitas geometri. Ada yang salah, ada yang benar. Kegiatan yang menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir kritis adalah A. Fungsi mana saja yang tidak dapat dikomposisikan. B. Mengidentifikasi rumus mana yang benar dan mana yang salah. C. Memberikan contoh fakta untuk identitas trigonometri yang benar. B. Membuktikan rumus trigonometri yang benar. E. Menggunakan rumus trigonometri yang benar untuk menyelesaikan masalah. Jawaban yang tepat itu adalah B. Ini menuntut siswa untuk berpikir kritis ya sobat BPG, mengidentifikasi rumus mana yang benar dan mana yang salah. Soal berikutnya. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik berpikir kreatif matematis dinyatakan oleh A. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan dengan tepat peluang suatu kejadian. B. Menemukan dan menggunakan berbagai cara dengan tepat untuk mendapat jawaban dari permasalahan operasi pada bilangan bulat. C. Menggunakan kalkulator saintifik, peserta didik dapat menentukan dengan tepat nilai fungsi trigonometri. D. Setelah praktek membuat jaring-jaring kubus, peserta didik dapat menentukan dengan tepat rumus volume kubus. E. Menggunakan alat peraga kerangka bangun datar, peserta didik dapat menentukan dengan tepat rumus keliling. Jadi yang paling tepat berpikir kreatif matematis itu adalah yang E. Menggunakan alat peraga kerangka bangun datar, peserta didik dapat menentukan dengan tepat rumus keliling. Salah satu indikator perubahan perilaku pada siswa adalah proses belajar dari perilaku lama menuju pada perilaku baru. Indikator yang merupakan bahwa siswa telah mampu belajar adalah A. Pengembangan komitmen siswa untuk membuat perubahan. B. Peningkatan motivasi siswa dalam belajar. C. Perubahan pola pikir siswa. D. Penampilan perilaku baru yang diharapkan. E. Pencapaian kriteria ketuntasan minimum. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Penampilan perilaku baru yang diharapkan. Demikian pembahasan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.